warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Prafiza dan saya Rantika Gumai. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab dan di samping saya itu adalah Datuk M. Haris SD. Selaku wawancara kami pada hari ini, izin bertanya tuh. Iya. Bagaimana karakteristik budaya atau adat istiadat yang ada di Kota Jambi ini tuh? Dimulai dari yang pertama itu bagaimana tingkah laku ataupun kebiasaan masyarakat di daerah Kota Jambi. Nah, jadi gini, kalau menyangkut masalah adat budaya Jambi, adat budaya Jambi ini terdiri berupa fase dari zaman dulu. Yang pertama namanya adat jumhur. Adat jumhur itu adat yang berlandaskan dengan yang masih dipengaruhi dengan agama Hindu-Buddha. Ya, belum ada agama Islam masuk pada waktu itu. Kapan itu tuh? Nah, kurang lebih sekitar abad ke-3 Masehi sampai ke tahun 1480-an, zamannya Putri Salaro Pinangasa atau sebelum agama Islam masuk. Nah, jadi ada jumhur itu. Melayu Jambi ini pada waktu itu berlandaskan dengan agama animisme, agama Buddha, agama Hindu. Ada situs-situsnya banyak yang kita jumpai. Salah satunya Candi Muaro Jambi yang merupakan cagar budaya nasional sekarang. Dan boleh dikatakan sekarang oleh ahli-ahli sejarah bahwa Candi Muaro Jambi itu merupakan tempat pendidikan pada waktu itu. Makanya boleh dikatakan candi itu jadi terbesar sekarang itu. Maka sekarang begitu juga dicari informasinya. Yang kedua adalah namanya adat teliti. Nah, teliti itu masuknya Islam zamannya Datuk Pondok Halo. Baiklah Tok, pertanyaan selanjutnya, bolehkah kami mengetahui beberapa hal tentang baju adat Kota Jambi dan bagaimana filosofinya? Baju adat Kota Jambi pada umumnya sesuai kesepakatan bersama oleh orang-orang tua dulu. Kalau baju adat untuk raja itu samalah. Raja itu artinya kalau dulu itu ialah Raja Jambi, Kesultanan, Sultan. Nah, itu biasanya bajunya itu baju Melayu Jambi. Kalau baju pada umumnya baju Melayu Jambi ini ada namanya baju harian. Ya kan? Kalau baju harian itu yang biasa dipakai sehari-hari. Belum ada baju macam ini dulu, belum ada. Namanya baju Tloblano. Baju Tloblano atau baju Melayu. Pada umumnya baju Tloblano atau Melayu itu sama. Samonya apa? Sama dengan Melayu-Melayu yang ada. Karena Melayu ini kan besar nih, bukan Jambi baik. Itu besar. Karena serumpun Melayu kan. Pada umumnya baju hariannya sama. Baju Tloblano. Kalau laki-laki mungkin kancingnya 5. Kancing 5. Filosofinya ialah rukun Islam. Kancing sini 5, 2 di atas, 3 di bawah. Nah, sudah tuh kalau bajunya tuh ya pasti dia nutupi aurat. Kalau kita kan ada bisa disyarat pasti kita mulai. Jadi kalau ada baju yang ketat tidak boleh. Nah, dia harus longgar. Kalau untuk laki-laki gitu sama juga longgar juga, untuk perempuan longgar juga. Nah, di pangkal tangan ini tidak ada bekancing. Kalau untuk laki-laki itu dia pelong baik ya, panjang tangannya tidak bekancing. Tujuannya apa? Biar gampang ambil sholat, gitu kan? Atau kalau ada serangan dari musuh, dia bisa buka kudo-kudo. Nah, itu asal muasalnya. Sudah itu menggunakan pakai kain dia, kain penutup atau kain empat tabung kalau laki-laki. Nah, kain empat tabung itu membelah di depan. Nah, kain itu bentuknya kain biasa, kain sarung, tapi bukan kain batik ya, kain sarung atau kain apa boleh. Nah, itu kalau di bawah lutut itu tandanya dia sudah nikah di atas lutut. Kainnya itu tanda masih bujangan. Dia ada filosofinya di situ. Nah, kalau untuk perempuan sama. Ya, perempuan pada umumnya longgar, untuk aurat itu wajib. Tapi namanya baju kurung. Nah, baju kurung itu kancing di belakang. Itu harus lebar juga. Dan bajunya itu harus melewati lutut juga. Dia harus menutupi. Tidak boleh nampak lutut tubuh. Itu pakai kain. Tutup kepalanya itu ya ada namanya itu apa namanya itu puluh, kan? Nah itu. Besok pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pelaksanaan adat pernikahan di daerah Kota Jambi?
Kota Jambi ada pernikahannya, ada beberapa tahapan, ya, ada 5 tahapan. Yang pertama namanya Bugusik Sirih Bugurau Pinang, ya. Bugusik Sirih Bugurau Pinang itu, jadi pada umumnya kita tidak ada mengenal pacaran, tidak ada pacaran. Orang Jambi tidak ada mengenal pacaran, karena pacaran itu haram kan. Nah, dia ketemunya di mana? Ya ketemunya satu. Kalau orang dulu mungkin dia ketemunya pada waktu berselang menuai padi. Orang dulu kan pada punya kan petani, ya kan, potong karet itu kerjanya, nangkap ikan kalau daerah hilir. Nah, ya kan. Nah, kalau daerah apa datang-datang dia petani itulah. Nah, pas dia berselang padi atau gotong royong. Jadi bujang gadis ketemu di situ. Dulu kan belum ada HP, belum ada WA kan. Nah, atau dijodohkan. Kebanyakan anak-anak dulu mau dijodohkan. Nah, itu namanya Bugusik Sirih Bugurau Pinang atau masa perkenalan. Yang kedua, tegak betui duduk bertanya. Ya. Tegak betui duduk bertanya itu masing-masing dari kedua belah pihak keluarga besar, ya kan, mengirim utusannya untuk mengenalkan, berkenalan gitu kan. Nah, berkenalan lah di situ. Ibaratkan itu setelah itu awal mula. Apa boleh selanjutnya tahapan selanjutnya boleh kami lakukan atau tidak, itulah intinya, ya kan. Boleh kami lakukan atau tidak, itulah intinya, ya kan. Yang ketiga namanya lamaran sambil meletak kandong atau ikat buat janji semayo. Nah, itu jadi ikat buat janji semayo sambil meletak kandong, itu yang ketiga tahapannya untuk tanah PDP Seko Betua Kota Jambi itu. Di situ melamar. Jadi dari utusan dari laki-laki dia datang ke rumah perempuan, bawanya apa? Ya dibawanya satu tepak sirih. Jadi setiap berunding tepak sirih wajib ada, ya kan? Atau cerano sirih. Nah, nanti di situ dibawanya ialah kain dan sebulusan. Yang kedua cincin sebentuk, cincinnya masih kok. Tidak boleh, karena untuk laki-laki tidak boleh dia pakai emas. Nah, yang boleh pakai emas perempuan. Jadi dia membawa cincin sebentuk dari pihak utusan laki-laki tadi ke rumah perempuan. Di situ dia melamar dan dia ada dialog di situ. Nah, nanti kalau lamarannya diterima, maka antaran tadi diserahkan kepada pihak perempuan, ya kan, dan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya. Tapi kalau tidak diterima, ya mungkin ya balik, tidak ada masalah. Makanya namanya melamar, bisa diterima, bisa tidak. Mungkin ada sebelum itu melamar, kan tidak boleh tuh. Melamar di atas lamaran kan haram hukumnya. Tawar di atas tawar kan haram hukumnya. Pokoknya melamar itu bisa diterima, bisa tidak. Ya terus sudah tuh tahapan yang berikutnya, tahapan keempat namanya adat diisi lembaga dituang. Nah, adat diisi lembaga dituang itu setelah lamaran mengisi adat diisi lembaga dituang, pihak laki-laki itu membawa adatnya untuk melakukan pra ijab kabul. Jadi sebelum dia ijab kabul atau nikah, dia harus ngisi adat ulang lembaga. Nah, adatnya apa? Adatnya yang pertama emas 3,5 tail atau 20 suku. Yang kedua tombak sebatang. 3 bedil selaras. Yang keempat naklang 7. Yang kelima kain serba 2. Itu yang dibawa laki-laki itu adat. Itu harus ada. Yang lembaganya apa? Nah, lembaganya ialah kerbau seko, beras 100 gantang, kelapa 100 tali, selemak semani sasam segar. Itu kalau dari pihak laki-lakinya mampu, ya kan? Tapi kalau yang dia tidak mampu, ada lagi di bawahnya dia mengisi adat uang lembaganya, namanya adat balik ke nenek mama. Apa adat balik ke nenek mama? Kambing sekok. Adatnya tidak berisi lagi, penting dia isi lembaga cuman kambing sekok, kambing apa beras 20 gantang, kelapa 20 tali, selemak semani sasam segar. Itu tidak mampu juga dari laki-lakinya. Saya kami tidak mampu untuk mengisi kambing karena kerja kami seperti ini, ya kan? Ya ada Jambi itu fleksibel, dia tidak menyusahkan orang. Kalau ada Jambi tidak fleksibel banyak
gadis tua, bujang tua laku di Jambi ini. Nah ya kan, karena kita tidak bisa di syariat Islam. Nah, yang syariat itu kan boleh dikatakan bukan apa namanya itu, kalau kita mengisi mahar itu bukan yang mahal tapi yang murah, bukan yang mahal tapi yang mudah, kan gitu. Mudah dia beli kerbau tadi tidak masalah, mudah dia beli kambing tidak masalah, tapi kalau tidak bisa, nah, maka dirundinglah sama orang tua dulu. Kalau tidak bisa kambing tadi dia ngisi, ada lagi terakhir, namanya balik ke Tenggana, ya kan? Adat balik ke Tenggana. Apa isinya? Ayam sekok, beras segantang, kelapa sekali, selemak semangis, asam segar, ya, ayam sekok. Nah, bisa. Setelah diisi itu baru dia melakukan ijab kabul. Nah, itu tahapan keempat. Yang tahapan terakhir ialah serah terima kemudian atau hari H. Nah, itulah tahapan prosesi adat Melayu Jambi, prosesi perkawinan adat Melayu Jambi di tanah milik Sako Mertua Kota Jambi. Itu adalah tahapan. Baik, untuk selanjutnya bagaimana karakteristik lagu daerah Kota Jambi dan bagaimana filosofinya? Sebenarnya kalau lagu daerah Jambi itu lagu nasihat sebenarnya. Dia macam-macam lagu tuh. Ada lagunya tuh dia nasihat, ada lagunya tuh ibo-ibo, ada lagunya tuh masalah bujang gadis, ya kan, macam-macam. Nah, tapi pada umumnya lagu daerah Jambi itu pasti liriknya dengan pantun. Nah, dia dengan pantun dari awal sampai akhir dia dengan pantun. Dan dia membalas pantun antara laki-laki dengan perempuan. Di situ menggunakan alat-alat tradisional. Nah, macam-macam alat tradisional. Ya, ada gung, mungkin kan, ada ketipang, ada kurintang, itu banyak itu. Jadi kalau masalah lagu daerah Jambi itu sesuai dengan, kalau bahasanya sesuai dengan dialek masing-masing daerah, tapi pada intinya dia berisi nasihat, ya kan, yang saya bilang tadi itu berisi saling membalas pantun antara laki-laki dengan perempuan, ya kan, atau berselang, macam-macam lah masalahnya itu. Inti lagu-lagu dari daerah Jambi, dan dia menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kurang ajar atau yang tidak elok. Nah, itu kalau lagu daerah Jambi. Itu selanjutnya yaitu Sluku. Apakah Datuk bisa salah satu Sluku Kota Jambi dan bagaimana filosofi dari Sluku tersebut? Ya, yang saya bilang tadi di awal saya menyebutkan di mana upik dipijak, di situ langit junjung. Itu namanya sloko. Jadi sloko itu ialah kata-kata kiasan berupa nasihat, nah, yang sudah ada turun temurun dari orang tua dulu. Nah, kayak tadi di mata bumi, dipijak, di situ langit junjung. Artinya apa? Dimanapun kita tinggal, ya dah, kita harus ikuti aturan dan peraturan-peraturan yang ada di daerah itu. Jadi kita tidak boleh menjadi rajo di kampung rajo. Itu loko juga tuh, sok-sokan, gitu kan? Itu daerah kita dari Bungo, tahu-tahu ke Jambi, kita bawa gaya cara Bungo, ya bisa. Nah, atau kita pindah. Rumah kamu misalnya di Bangko sana, tinggal di Jambi. Istilahnya itu nginap lah kamu di sini, ngekos di sini, kamu ikuti aturan yang ada di situ. Atau nginap di asrama, ikuti aturan di asrama. Itu namanya di mana bumi dipijak, itu langit junjung. Itu salah satu slokonya. Banyak, kalau sloko Jambi itu ribuan, banyak. Berisi kata-kata nasihat semua. Nah, itu. Ada juga orang dulu kalau dia berunding atau dia berdialog atau berdiskusi atau memecahkan masalah, pasti menggunakan seloko dan pantun. Nah, makanya orang Jambi itu dia tidak pemarah, dia tidak kenal namanya demo-demo. Kalau ada masalah kok, duduk sampai tegak sematang seloko tuh. Artinya apa? Musyawarahkan. Kalau ada kusut diselesaikan, kalau ada yang keruh dijernihkan. Mungkin ada yang salah paham, cari sama-sama. Jangan kita sepihak kita ngambil kesimpulan, langsung kita marah, langsung kita demo, kita ngajak orang, itu tidak boleh. Nah, makanya adat itu boleh dikatakan adab sebenarnya. Adab kita.
Itu namanya adat, ya kan? Dari kita bangun tidur sampai ke tidur lagi itu kan diatur oleh peraturan kita, adat kita. Macam mana sih? Dia mengatur kita tuh, itu namanya adat. Adat ialah kebiasaan, ya kan? Nah, jadi adat dengan adab itu hampir sama. Cara kita berpakaian, tutup aurat, nah itu adat. Makanya kalau orang tidak beradat pasti lakunya kurang. Kamu orang tidak beradat, makan tegak, minum tegak. Misalnya kan kita perempuan nih, ada dengan laki-laki kita apa namanya itu terlalu apunian lah gitu, nah aja tidak boleh. Nah, itu namanya adat. Karena adat Melayu Jambi itu ada pasti disarak-sarak itu belum tertupoksi kita sebagai apa. Nah, Itu selanjutnya, bagaimana sejarah, mitos ataupun petua dari bangunan situs Candi Solok Sipin? Jadi candi ini kan saya bilang tadi di awal, candi ini kan adanya di abad, kalau menurut sejarah itu sekitar abad ke-6, ada abad ke-7, ya kan? Artinya pada waktu itu kerajaan Melayu Jambi itu masih menggunakan adat Jepur, ya kan? Adat masih beragama Hindu-Buddha pada umumnya. Jadi pada waktu itu candi-candi itu merupakan tempat mereka berkumpul. Sampai sekarang seperti itu, tempat mereka berkumpul. Dan pada umumnya candi-candi itu letaknya pasti di pinggir sungai. Karena sistem transportasi kita dulu belum ada transportasi darat, itu menggunakan air. Dari mulai Muaro, Sungai Batanghari, sampai Uluan Batanghari, sampai anak-anak Sungai Batanghari, pastilah banyak di situ tuh ketemu dengan cagar-cagar budayanya berupa candi, tembikar dan lain-lain. Mungkin kebetulan pada saat ini candi yang paling banyak didapat ialah di daerah Jambi ini. Karena sejarah Jambi ini boleh dikatakan memang besar. Dia dari abad kedua, ketiga itu sudah ada sejarahnya. Dan sekarang mungkin dilakukan penelitian oleh ahli-ahli sejarah, ahli-ahli arkeolog. Ya, itu tuh. Tapi yang terakhir, info yang terakhir bahwa ada dan Candi Solok Sipin itu merupakan mungkin kebagian-bagian dari itu juga. Bagian-bagian dari Candi Moro Jambi juga. Kalau sejarah Candi Solok Sipin karena peninggalan-peninggalannya berupa arca, ya kan? Itu banyak di situ. Nanti dijelaskan di situ. Bahwa ada tuh di dinding itu ada tempat berapa ditemukan, pada kerajaan apa di situ ada semua. Nah itu kalau belum dipugar pun banyak ratusan yang masih berupa mendok masih banyak dan masih digali terus. Terus Selanjutnya itu, apakah makna filosofi yang terkandung dalam makanan khas kota Jambi yaitu kue gandus? Kalau kue gandus ini nih, kalau filosofi saya tidak begitu pahamnya, tapi setahu saya memang itu kue Jambi. Memang asal dari daerah kota Jambi, ya kan? Itu dari santan, apa? Santan, sudah tuh ada gurih-gurihnya, dikasih apa? Kelapa. Nah, mungkin itu karena kue tradisional. Dulu kan belum ada namanya kue donat, belum ada kue sekarang belum ada. Ini kue kan kue sekarang yang dibuat dari luar. Jadi orang dulu pada umumnya kue-kue itu ya banyak. Kalau nyambut tamu atau ada acara kendurian, atau acara pernikahan, apapun lah acara-acara di rumah, ya kan? Termasuk di acara-acara di tempat-tempat yang terbuka, ya pada umumnya orang tua dulu itu menggunakan kue itu. Kue gandus, sudah tahu merah putih, sudah tahu lape segan, ya kan? Macam-macam kue Jambi itu. Ada namanya lagi kue talam, namanya. Kalau secara filosofi detailnya, ya menurut saya pribadi sih, ya filosofi aku sih tidak paham juga. Tapi pada umumnya kue itu memang dibuat oleh orang tua dulu pada acara-acara atau ya pada umumnya terima tamu, ya kan? Selanjutnya itu tarian daerah, menceritakan tentang apa tarian Inai? Tarian Inai itu sebenarnya merupakan tarian daerah dari Melayu Timur, ya kan? Artinya bukan dari tanah Pinang Pusaka Batuah kota Jambi.
Jadi saya bilang tadi itu termasuk dalam budaya atau uji pakai kebiasaan. Uji pakai kebiasaan daerah Ujung Jabung. Ujung Jabung lah pada umumnya, Melayu Timur. Tarian Ina itu biasanya adanya pada waktu malam sebelum hari H pengantin. Toh, sepagi hari Minggu nih, nikah sudah, ijab kabul sudah. Memang kita kan ada serasi pengantinnya atau hari H-nya, hari leknya kata orang Jambi itu. Malam itu berkumpul untuk memperkenalkan dua belah keluarga, ya kan? Yang kedua, ya saling keakraban. Yang ketiga nanti di situ banyak isinya tuh, isi masalah lagu-lagu atau syair-syair yang berupa pantun, nasihat, ya kan? Pada umumnya terdiri dari datuk-dati. Nah itulah filosofinya. Nah itu terima kasih atas wawancaranya Ya. hari ini. Semoga ilmu yang Datuk kasih kepada kami semua bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih Tok. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.